Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Hari ini banyak ya diperkirakan akan menjadi hari terakhir karena pemerintah juga akan melakukan sidang isbat dan kalau kemudian ditentukan hari Rabu satu Syawalnya berarti Lebaran ini sama ya. Kita akan merayakan Lebaran secara bersama-sama begitu, Bung Rocky. Kelihatannya ya tanda-tandanya seperti itu. Ya, akan ada pembatinan kembali kehidupan, kembali pada jiwa dan maksud yang fitri. Dan sebetulnya itu satu paket dengan keinginan kita untuk memfitrikan kembali politik. Itu Nah, aja ya poin saya yang kira, saya kira mungkin ya, kita. iya, ya. Nah, ini kalau melihat ya, soal politik ya, tentu saja kita ngomonginnya ya. Nah, pasti nanti akan menarik kita untuk lihat Lebaran itu karena besok itu kan misalnya siapa berkunjung dengan siapa, siapa yang tidak didatangi siapa. Pak, misalnya Pak Jokowi itu besok akan open house katanya untuk rakyat dan untuk para pejabat. Dari situ siapa yang datang ke Pak Jokowi dan tidak datang Pak Jokowi kita bisa membaca ada itu sinyal-sinyal politik. Begitu juga misalnya Ibu Mega gitu. Apakah betul Pak Prabowo seperti kata Fadlizon kemungkinan akan bertemu dengan Ibu Megawati di momen Idul Fitri dan itu memang tradisinya Pak Prabowo dan sebagainya. Itu kan kita bisa baca ya Bung Rocky dari situ nanti sinyal politik itu ke arah mana. Iya, yang mesti orang tanya kenapa Jokowi nggak mau ke Solo itu, sholat Id di Hmm. Solo atau berlebaran di Solo. Hmm, hmm, Mungkin beliau menganggap bahwa ini saat terakhir untuk menguji penerimaan dia secara publik. hmm, hmm, Kan tetap orang akan lihat siapa yang berkunjung dan intensinya apa, mungkin sekedar hmm, basa-basi, dan hmm, pers tentu akan ada di istana untuk paling nggak mengetahui kondisi psikologi Pak Jokowi itu. hmm, Kalau kita dengar bahwa seluruh ambisi Jokowi akhirnya dia mulai sadari juga, hmm, seolah dia udah tahu bahwa dia udah kehilangan pudung. Tetapi orang yang masih menggeliat sebagai makhluk politik, tentu Jokowi tetap ingin menggeliat itu. hmm. Tetapi fakta-fakta politik menunjukkan bahwa Jokowi udah Anda nggak mungkin lagi menyalakan kembali cahaya Anda karena tertutup oleh segala macam ya yang ditulis oleh Ibu Mega kemarin itu menutup Hmm, semua ambisi Jokowi akhirnya kan di hmm. dalam renungan Megawati yang terus di Kompas itu memperlihatkan bahwa Jokowi sudah difinalkan oleh PDIP dan nggak mungkin bangkit lagi. Nah, cara satu bangkit adalah berupaya untuk menyelundup ke Golkar dan Golkar juga mengerti bahwa kebiasaan Golkar untuk menakar kemampuan seseorang itu jauh melampaui kecerdikan Jokowi untuk menyusup ke kamar tidur Golkar. Ya, ya. Nah, ini menarik ya karena memang ada tanda-tanda kelihatannya Pak Jokowi melepas ambisinya untuk mengejar atau mengambil alih Golkar. Misalnya yang kita tahu kan lewat proksinya, lewat Bahlil yang menyatakan dia bilang dia bisa mengukur bajunya, ya, mengukur ukuran bajunya lah. Nggak mungkin dia pakai baju yang terlalu kebesaran begitu ya. Dan ini kan juga bersama dengan Golkar juga makin solid ya, DPD, terus kemudian kino-kinonya sudah menyatakan akan mendukung lagi eh, Airlangga. Dan juga yang menarik, perkembangan terbaru, kelihatannya keinginan Pak Jokowi untuk menjadi ketua koalisi dari partai-partai politik yang mendukung Prabowo itu juga mulai ditinggalkan. Karena ini ada usulan misalnya ARA menyatakan bahwa kelihatannya Pak Jokowi nanti akan menjadi penasihat khusus dari Pak Prabowo. Begitu juga Bahlil juga menyatakan kemungkinan semacam itu juga jadi. Nah, kalau penasihat khusus ya beda kan dengan ketua koalisi. Iya, benar, Gus itu ya diperlukan sebagai tempelan aja sebetulnya. Hmm, 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 Semacam penghormatan kecil, bukan penghormatan besar bahkan. Tetapi kedudukan Jokowi tentu tidak akan dengan cepat dilengsarkan oleh sejarah, karena itu masih ada posisi penasihat khusus. Tapi pertanyaannya mau menasihati siapa? Kalau portofolio kabinetnya udah selesai, ya tentu saja tidak ada yang mau dinasihati oleh Pak Jokowi, menteri-menterinya kan. Kan penasihat khusus ada menasihati juga ke kabinet, tetapi harus melalui Prabowo. Tentu Prabowo akan bilang ya udah semua aktivitas teknis kementerian itu sudah dikuasai oleh atau sudah sepenuhnya ada dalam tanggung jawab para menteri. Nah, fungsi daripada penasihat khusus ini mungkin ya menitipkan hal-hal kecil yang masih berhubungan dengan dinasti atau sisa-sisa kepentingan dia itu, terutama dalam soal hubungan antara sisa-sisa kekuasaan Jokowi dan sisa-sisa oligarki Jokowi, kan cuma itu. Jadi mungkin lebih banyak memberi nasihat atau beri masukan pada
Prabowo tentang kepentingan sisa-sisa oligarki. Tapi itu juga paling 1 semester selesai. Ya, ya, ya. Saya kira kita membayangkan ya, memang satu penasihat khusus itu tidak ada dalam nomenklatur pemerintahan ya. Bahkan sebenarnya kan ada yang namanya penasihat presiden itu one team press ya, Bung Rocky ya, Dewan Pertimbangan Presiden yang selama ini pun juga perannya itu nggak ada, juga ada dan tiada lah, nggak ada one team press juga nggak apa-apa juga kan, nggak di itu bahkan sebenarnya ada nomenklaturnya pemerintahan. Tapi kalau penasihat khusus, saya kira lebih pada memang fungsinya yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Saya membayangkan orang seperti Pak SBY mungkin jauh lebih diperlukan ketimbang Pak Jokowi dalam hal kalau soal penasihat khusus, khususnya misalnya dalam hubungan-hubungan internasional, masalah kemiliteran gitu, pasti orang seperti Pak SBY lebih dibutuhkan. Ya, itu yang kita bayangkan, apa yang disebut penasihat khusus, mau dinasihati apa. Nanti tumpang tindih juga dengan Dewan Pertimbangan One Team Press yang memang fungsinya adalah memberi masukan teknokratis kan. Jadi kalau masukan teknokratisnya diperoleh dari One Team Press yang memang biasanya diangkat dari orang-orang yang kapasitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi, itu selesai. Jadi soal birokrasi, soal nasihat teknis datang dari One Team Press tuh. Kalau soal nasihat ideologi tentu tidak mungkin datang dari Pak Jokowi, karena Pak Jokowi nggak ngerti apa arah bangsa ini secara ideologis kan. Kan mestinya Pak Jokowi jadi penasehat untuk menghasilkan diskursus kerakyatan, diskursus Soekarnoisme berdasarkan pengetahuan dia. Nggak mungkin Pak Jokowi jadi penasehat spiritual Prabowo atau jadi penasehat global politik, itu nggak ada kapasitasnya di situ. Jadi kelihatannya kursi itu sekedar dibuatkan untuk menghormati Pak Jokowi sebagai orang yang pernah mengasuh Prabowo, tapi selebihnya secara politis nggak ada perannya lagi, tidak ada poinnya lagi tuh. Tapi ya Indonesia kan Pancasilais, lalu dianggaplah ada fungsi seseorang tuh. Walaupun dalam perkembangan nanti tentu kedudukan SBY jauh lebih signifikan daripada kedudukan Jokowi sebagai dua mantan presiden tuh. Yang satu juga punya akses yang lebih dekat dengan Prabowo secara historis dan secara akademis. Sementara Jokowi hanya punya akses birokratis yang juga tidak begitu panjang, yaitu kesempatan untuk bersama dengan Prabowo ketika Prabowo ada di kabinet sebagai Menteri Pertahanan doang, kan itu. Kan lain kalau Prabowo pernah pindah-pindah jabatan, berarti Prabowo punya kapasitas untuk meminta nasihat di bidang ekonomi misalnya. Itu kan Prabowo hanya di bidang pertahanan tuh, dan nggak mungkin Prabowo minta nasihat pertahanan pada Pak Jokowi. Jadi sekali lagi itu semacam hadiah kultural bagi Pak Jokowi itu untuk mempersiapkan Jokowi mulai melakukan refleksi tentang apa yang pernah dilakukan pada bangsa ini. Dan orang tetap akan ingat bahwa seluruh hal yang buruk tentang demokrasi itu pasti peran Jokowi. Kan nggak ada peran lain di situ, kan nggak ada dia presiden. Atau dalam bahasa Ibu Megawati adalah kegelapan demokrasi. Iya itu, dan kelihatannya tulisan Ibu Mega itu memukul secara batinnya langsung pada Jokowi itu, karena Jokowi ngerti bahwa surat itu atau tulisan Ibu Mega adalah surat untuk Jokowi yang dititipkan melalui Mahkamah Konstitusi. Kira-kira poinnya seperti itu. Dan memang dahsyat efek. Sampai sekarang semua orang masih membicarakan surat dari tulisan Ibu Mega sebagai refleksi sekaligus protes terhadap keadaan politik hari ini. Ya, dan saya kira sebenarnya posisi Ibu Megawati itu memang jauh lebih penting, jauh lebih dibutuhkan gitu oleh Pak Prabowo ketimbang Pak Jokowi ya, karena bagaimanapun juga PDIP tetap menjadi partai nomor 1 sekarang gitu ya, dan itu penting untuk stabilitas pemerintahnya Prabowo gitu ketimbangannya Pak Jokowi, karena kan kalau ngomongin partai politik Pak Jokowi partainya nggak lolos parlemen gitu ya, Bung Rocky. Kemudian ada akses dari Gibran itu hanya ban serep. Bahkan orang seperti Pak SBY juga lebih kuat dibandingkan Pak Jokowi karena punya partai Demokrat dalam hal ini. Dan Ibu Megawati, saya kira kalau memang kemudian ada upaya kelihatan dari Gerindra untuk mempush agar bertemu dengan Ibu Megawati, problemnya kan Ibu Megawati pasti tidak nyaman lagi dengan Pak Jokowi sekarang gitu. Ya itu poinnya, dan memang salah kalkulasi atau memang nggak mungkin kita berharap ada pikiran panjang dari Jokowi itu. Karena pada akhirnya peran PDIP, Yunto, Ibu Mega nggak mungkin dihapus dari sejarah, dari peta politik Indonesia. Kalau Jokowi hapus, Oktober dia udah hapus dari peta politik karena dia nggak punya partai kan. Dan itu kesalahan Jokowi. Dia
pikir dia bisa kendalikan semua orang hanya melalui sprindik. Nah setelah dia nggak jadi presidennya, sprindiknya tidak ada kekuatan lagi. Tapi PDIP masih punya kekuatan, dia masih punya fraksi, dia masih punya gubernur, dia masih punya kepala daerah, atau dia masih punya anggota DPR. Dan Jokowi nggak punya apa-apa. Jadi sebetulnya Jokowi akhirnya menyesal kenapa dia berupaya untuk memberangus Megawati atau bahkan mengacaukan, merusak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah itu kutukan sejarahnya berlaku. Akhirnya dalam posisi terlunta-lunta, Jokowi mau minta apa itu selain hanya dikasih sebagai penasihat khusus tuh. Terpaksa kita mesti bicara agak kasar tuh, karena kekasaran Jokowi terhadap Megawati, kekasaran Jokowi terhadap PDIP, kekasaran Jokowi terhadap demokrasi itu nggak bisa dimaafkan. Karena dia adalah penanggung jawab selama 9 tahun ini demokrasi kita berantakan di tangan Jokowi itu. Nah, kalau dia dijadikan staf khusus itu juga bagi Prabowo dalam analisis itu basa-basi aja. Karena orang akan anggap ngapain ada staf khusus di situ? Khusus penasihat apa? Khusus. Penasihat khusus, Bung Rocky. Ya, penasihat khusus untuk merusak kembali demokrasi, gitu kan masalahnya. Sementara di situ pasti ada Ibu Mega yang portofolio DPR-nya akan mempengaruhi kebijakan nasional ke depan, karena tetap dia mayoritas di situ atau punya kekuatan signifikan. Dan Prabowo pasti harus memperhatikan Ibu Mega. Prabowo pasti harus memperhatikan Demokrat. Kan itu intinya. Jadi ada dua kepala negara yang jauh lebih bermutu daripada Jokowi di dalam kabinet Prabowo nanti, yaitu SBY dan Megawati itu. Walaupun SBY masih atau Megawati dan SBY masih ada sedikit friksi itu. Tetapi friksi antara SBY dan Megawati itu bisa diselesaikan secara politis. Nah, friksi antara Megawati dan Jokowi itu susah diselesaikan karena dia menyangkut dimensi psikologis dan ideologis sekaligus. Ya. Jadi sebenarnya tulisan Ibu Megawati kemarin dan kemudian munculnya wacana untuk menjadikan Pak Jokowi sebagai penasihat khusus dari Pak Prabowo, ini dari situ kita bisa mulai mendapat gambaran kira-kira seperti apa masa depannya Pak Jokowi itu ya, Bung Rocky. Iya, masa lalu dia yang akan menentukan masa depannya, dan masa lalunya buruk, maka masa depannya pasti buruk kan. Jadi itu yang kita sayangkan, yang dulu kita nasihatkan. Mungkin setahun lalu kita masih minta Pak Jokowi berhentilah, jadilah negarawan, mulailah lakukan tapa berata, bikin jadwal tirakatan segala macam itu. Tapi dia nggak mau kan. Sampai akhirnya sampai 24 jam lalu dia masih berupaya untuk memaksa Golkar supaya mencalonkan Bobi kan. Nah bagi Golkar ya udahlah, nggak apa-apa lah, kita terima aja semua itu tuh, toh nanti Anda nggak akan berkuasa lagi. Di satu waktu nanti bisa dibatalkan pencalonan Bobi kalau misalnya Golkar bikin survei dan ternyata Bobi tidak kuat untuk disungut, maka dibatalkan. Lalu sakit hati lagi Jokowi itu. Pada saat dia sakit hati, dia nggak punya peralatan untuk menginfus dirinya sendiri bahkan. Ya. Oke, saya kira Lebaran ini akan makin menarik begitu ya. Apalagi kalau besok kita bisa melihat siapa yang datang dan siapa yang tidak datang, itu menjadi tanda-tanda yang sangat kuat ya. Dan pengalaman biasanya Bung Rocky, di pengalaman politik ini di beberapa tempat memang begitu orang sudah mulai akan tanda-tanda akan turun masa jabatan, ini kan orang melihat, kita jadi ingat musiknya syair musiknya The Doors, when the music over gitu ya, kira-kira itu yang akan terjadi ya. Yeah, the music is over, udah jadi ya udah, pesta udah selesai sebetulnya tuh. Dan apalagi besok itu soal kemampuan bangsa ini untuk berefleksi bahwa selama 9 tahun setiap Idul Fitri itu orang pura-pura doang sebetulnya untuk berbahasa-basi dengan Presiden Jokowi itu. Nah sekarang ada keteguhan sikap bahwa bangsa ini mesti kembali jadi fitri, supaya masa depan kita tidak lagi terganggu oleh cawe-cawe seseorang yang menjanjikan ekonomi tumbuh 10% tapi ternyata cuma 4,5%. Menjanjikan demokrasi akan bekerja dengan baik, ternyata dia sendiri merusak demokrasi. Menjanjikan bahwa keluarganya tidak akan dia libatkan dalam politik, yang terjadi justru pendinastian politik Indonesia. Jadi semua itu nggak mungkin terhapus dari jejak pikiran kita tentang kelakuan Jokowi yang memburukkan negeri. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Ya. Fitrikan kembali dan kita nolkan semuanya ya. Fitrikan hidup. Ya.